Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hi guys, welcome back to my channel Haryana Cerah. In this video, you will learn how to write a good paragraph in a very simple way. Are you ready? Let's get started. Di video kali ini, saya akan mengulas secara utuh langkah demi langkah membuat paragraf dalam bahasa Inggris. Yang harus diperhatikan adalah bahwa paragraf itu minimal ada 3-5 kalimat, itu minimal. Dan dia adalah susunan dari beberapa kalimat yang memiliki satu ide utama. Paragraf tersebut harus memiliki 3 unsur penting lainnya seperti topic sentence, kemudian supporting sentences, dan concluding sentence. Kita akan bahas satu per satu. Yang pertama adalah topic sentence. Topic sentence ini adalah nyawa dari sebuah paragraf, di mana dia adalah ide pokok, dia yang akan dibahas nanti dalam sebuah paragraf secara keseluruhan. Nanti topic sentence ini akan didukung oleh supporting sentence. Bagaimana cara membuat topic sentence? Gampang. Pertama, kita petakan dulu bahwa di topic sentence itu ada topik dan controlling idea-nya. Anda sekarang misalnya sebagai seorang mahasiswa, topik yang berhubungan dengan Anda itu banyak. Ingat ya, topik itu ada hubungannya dengan kata benda biasanya. Bisa berhubungan dengan people, animal, places, or things. Anda sekarang sebagai seorang mahasiswa tentu memiliki topik yang banyak. Misalnya kampus, universitas, mata kuliah, kemudian seminar, pertemuan, gedung rektorat, rektor, dosen, tugas, laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain. Itu semua adalah topik. Nah, topik-topik tersebut tidak mungkin dibahas dalam satu paragraf yang hanya terdiri dari minimalnya 3-5 kalimat. Maka topik itu harus dikontrol, dia harus dibatasi. Oleh sebab itu, bagian kedua dari sebuah topik sentence selain topik adalah controlling idea-nya. Kita ambil contoh satu topik yang berhubungan dengan dunia kuliah ya, atau dunia perkuliahan, misalnya kampus atau university. Topiknya adalah studying at university, belajar di kampus. Nah, dari satu topik ini bisa dibuat beberapa topik sentence dengan hanya menambahkan controlling idea-nya. Contoh-contohnya nih, saya berikan 10 kemungkinan ya. Mungkin bisa lebih. Seperti ini nih contohnya. Di sini ada 10 contoh topik sentence yang berasal dari topik yang sama, yaitu studying at university, tetapi memiliki controlling idea yang berbeda. Perlu diingat bahwa topik sentence yang bagus atau topik sentence yang baik adalah yang bisa nantinya dikembangkan dalam sebuah paragraf, yaitu tentu disupport pada supporting sentences. Kita bahas satu persatu. Number 1, studying at university is totally different from senior high school. Topik sentence ini memberikan informasi kepada pembaca bagaimana membedakan atau bagaimana perbedaan belajar di kampus dengan di sekolah SMA. Nanti di supporting sentence, penulis harus mampu memberikan perbedaan apa saja. Number 2, studying at university gives me more challenges. Topiknya adalah studying at university, kemudian dikontrol. Belajar di kampus itu memberikan aku tantangan apa saja. Jadi nanti disupport di kalimat berikutnya. Number 3, studying at university in my first day was bad. Nah, ini lebih ke deskripsi, menjelaskan pengalaman. Hal-hal buruk apa sih yang terjadi pada hari pertama di saat kuliah. Nanti Anda bisa menyebutkan hal apa saja yang buruk ya yang terjadi pertama kali Anda masuk kuliah. Number 4, studying at university needs much money. Anda harus di sini nih harus bertanggung jawab. Kenapa? Bahwa kuliah itu membutuhkan banyak uang. Dijelaskan apa saja sih yang dibutuhkan ketika kuliah. Anda support tuh topic sentence Anda di kalimat-kalimat berikutnya pada supporting sentences. Number 5, studying at university teaches me 3 important things. Ternyata kuliah itu mengajarkanku 3 hal penting.
Anda support hal-hal penting apa saja yang Anda dapatkan ketika Anda kuliah. Number 6, you must have part-time job when studying at university. Di sini topiknya tetap ya, studying at university. Tetapi Anda sebagai penulis harus mampu memberikan argumen kenapa Anda harus kerja paruh waktu di saat Anda kuliah. Kenapa? Berikan alasan. Number 7, there are 3 reasons why I must study at university. Berikan alasan kenapa kamu harus atau kenapa aku harus belajar di kampus. Alasan pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Ditulis nanti di supporting sentence-nya. Number 8, many new students are diligent in their first day of studying at university. Nah, ini juga sama. Anda jelaskan, deskripsikan bahwa banyak mahasiswa baru itu rajin ya di hari pertama belajar di kampus. Apa sih yang memotivasi mereka rajin belajar di kampus itu? Anda tuliskan nanti di supporting sentences-nya. Number 9, although studying at university is important, it doesn't teach you the following skills. Nah, ini opini ya, memberikan opini bahwa meskipun kuliah itu penting, tetapi kuliah tidak mengajarkan Anda skill-skill berikut ini. Kira-kira skill apa yang tidak diajarkan di bangku kuliah? Anda tuliskan, oke? Number 10, all parents have good reason to send their children to study at university. Ini lebih kepada alasan orang tua. Kenapa sih anaknya itu harus dikuliahkan? Dari ke-10 topik sentence tersebut, tentu topiknya adalah tentang belajar di kampus, yaitu studying at university. Yang membedakan adalah controlling idenya, batasannya. Jadi boleh saja, misalnya ada 1 miliar mahasiswa membahas satu topik, itu boleh bebas. Tetapi controlling idenya itu pasti berbeda. Maksud controlling idea itu adalah dari segi apa dia membahasnya. Itu yang pertama. Selanjutnya, part penting lainnya dalam membentuk sebuah paragraf adalah supporting sentences, yaitu kalimat-kalimat pendukung. Nah, untuk mendukung topik sentence, Anda harus memberikan fakta ya. Misalnya bisa juga pengalaman atau menjelaskannya secara detail. Kita ambil salah satu dari 10 topik sentence yang sudah kita buat, yaitu there are 3 reasons why I must study at university. Kita harus bikin outline dulu, kita harus bikin draft dulu. Ya, bahwa ada 3 alasan kenapa aku harus kuliah. Kenapa kira-kira? Anda bisa coret-coret dulu di kertas. Misalnya, ini opsi saja, misalnya karena yang pertama tulis pertemanan. Itu ya. Jadi sebelum dibuat kalimat supporting sentence-nya, kita bikin dulu draftnya. Pertama, pertemanan atau persahabatan atau friendship. Jadi banyak teman tuh. Kalau kita kuliah, banyak teman dari berbagai kota yang berbeda. Tentu dengan karakter teman yang berbeda. Kemudian yang kedua, alasan kenapa harus kuliah, misalnya belajar hidup mandiri jauh dari orang tua, ya kan? Itu bisa juga jadikan alasan kenapa aku harus kuliah. Alasan ketiga, karena di sini menuliskannya 3 alasan, maka kita harus support dengan 3 alasan. Misalnya kita akan belajar membagi waktu, time management. Bagaimana kita mengatur waktu untuk belajar, berdiskusi bersama teman-teman, atau juga bermain. Nah, ini kita baru bikin draft dulu. Kemudian dari draft itu baru kosakata kita coba bikin kalimat. Kalimat simple aja dulu bisa ya, sebelum kalimat-kalimat yang lain. Yang penting kita buat dulu draft pertama. Oke, kita ambil judulnya adalah There are 3 reasons why I must study at university. Yang pertama tadi friendship, persahabatan. Alasan misalnya gini. Alasan yang pertama tulis saja saya ingin memiliki banyak teman. Tulis aja I want to have many friends. Tulis. Jadi bentuknya kalimat, supporting sentence-nya itu harus bentuk kalimat, subject verb harus ada. Yang kedua tadi adalah belajar hidup mandiri. I want to live independently. Aku ingin hidup mandiri. Tulis aja ya. Karena ini kan awal. Karena setiap paragraf itu harus direvisi dan direvisi. Yang ketiga, I want to manage my time. Aku ingin mengatur waktu.
Nah, setelah dibuatkan kalimat-kalimat, kita coba gabungkan. Seperti ini penggabungannya. There are 3 reasons why I must study at university. Anda bisa langsung tuliskan alasannya. I want to have many different friends from different city in Indonesia. Itu alasan pertama. Lanjut dengan alasan kedua. I want to learn how to live independently. Itu alasan kedua. Lanjut dengan alasan ketiga. I want to be able to manage my time to study, discuss, and play. Gampang bukan? Itulah paragraf. Yang penting topik sentence-nya itu bisa dikembangkan. There are 3 reasons why I must study at university. Pasti setiap Anda yang kuliah pasti memiliki alasan yang berbeda. Tidak hanya ini. Mungkin ada alasan-alasan lain. Tetapi caranya Anda bikin dulu, Anda tentukan dulu topiknya, kemudian kontrol supaya tidak terlalu luas pembahasannya, dan sebutkan kira-kira apa saja poin yang hendak disupport dari topik sentence itu. Seperti ini, ada 3 alasan mengapa aku harus kuliah. Pertama, Anda tulis draftnya, persahabatan. Yang kedua adalah hidup mandiri, jauh dari orang tua. Yang ketiga adalah belajar bagaimana mengatur waktu. Nah, supaya paragraf yang kita buat itu tidak monoton, Anda bisa menambahkan atau menggunakan transitional word, ya, atau kata-kata transisi seperti pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Seperti ini nih. There are 3 reasons why I must study at university. First, nah ini transisinya di sini. I want to have many different friends from different city in Indonesia. Second, I want to learn how to live independently. The last, I want to be able to manage my time to study, discuss, and play. Contoh yang barusan kita buat itu baru sederhana ya. Kita bisa menambahkan pada setiap alasan tadi, supporting sentence tadi kan ada 3. Kita bisa tambahkan misalnya detail yang lain atau pengalaman yang lain seperti berikut ini nih. There are 3 reasons why I must study at university. Alasan pertama, first, I want to have many different friends from different city in Indonesia. Selanjutnya kita bisa menambahkan detail seperti ini. Having many friends helps me open good network, so it will give me more opportunity to socialize. Second, I want to learn how to live independently. Kemudian kita kasih lagi detail. Living in the new house without my family will teach me how to love the family and my life. I must also struggle to get on with life. The last, ini alasan terakhir. I want to be able to manage my time to study, discuss, and play. Kemudian ditambah lagi detailnya. I have learned from my senior that university will take a lot of my time to succeed. Dari contoh ini, Anda sudah belajar bagaimana membuat sebuah paragraf yang sangat sederhana, dimulai dari membuat topik sentence, ada topik dan controlling idenya, kemudian Anda membuat outline apa saja yang akan dibuat pada supporting sentence, kemudian outline tersebut dibuat menjadi kalimat sederhana dan dikembangkannya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga dari sebuah paragraf, yaitu concluding sentence. Karena dia adalah sebagai penutup, maka dia biasanya berada di akhir. Tetapi kadang juga sebuah paragraf itu tidak ditutup dengan concluding sentence. Nah, untuk menyatakan isi secara keseluruhan, kita bisa membahasakan ulang dari supporting sentence tersebut menjadi concluding sentence dengan cara sederhana. Misalnya kita gunakan beberapa transitional words seperti in conclusion, finally, lastly, as a result, dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. In conclusion, having friendship, living independently, and managing time are the reason why I must study at university. Gampang bukan? Silakan Anda review kembali dari awal video ini supaya Anda bisa mendapatkan apa yang sudah saya jelaskan, yaitu membuat sebuah paragraf dengan cara yang sangat sederhana. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.